Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ketua IGTKM Kecamatan Lamongan, Ibu Inayatul Karimah. Kepada yang terhormat Ibu Zubairatul Aiza. Yang saya hormati seluruh Ibu Kepala TK, Kepala Kelompok Pemain, beserta seluruh Dewan Guru TK se-Kecamatan Lamongan. Terima kasih saya sampaikan atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IGTKM yang sudah memfasilitasi atas kegiatan diseminasi program pendidikan, yaitu Penggerak Merdeka Belajar. Nanti yang kita bahas yaitu tentang grow mindset kita, kemudian big book adalah pembuatan big book, optimalisasi Canva dalam pembuatan big book, kemudian pemanfaatan big book di kelas, dan untuk siapakah big book itu. Sebelum berpikir grow mindset itu, yaitu menumbuhkan motivasi positif terhadap peserta didik maupun diri kita. Yang pertama yaitu kepada diri kita dulu, baru nanti ke peserta didik, dan harapannya kita juga dapat memberikan motivasi ke orang lain dan kawan-kawan. Contoh grow mindset itu yaitu membedakan kalimat A dan kalimat B. Dari sini ibu-ibu kan sudah jelas ya Bu ya, tanpa kita baca satu-satu. Contohnya A saja, saya tidak pandai membaca. Nah, kemudian yang B, kemampuan membaca saya bisa lebih baik. Dari kata-kata intinya kan sama ya Bu ya, intinya sama bahwa tidak bisa membaca, sebenarnya kan gitu kalimat negatifnya. Nah, agar kita mempunyai grow mindset, berpikir yang panjang, berpikir yang terbuka, maka kita ganti pola pikir kita, yaitu dengan kemampuan membaca saya bisa lebih baik. Kayak awalnya saya tidak bisa Bu Ida bicara di depan banyak orang, memberikan materi banyak orang. Nah, sama Bu Ida, ya dicoba dulu. Nanti kalau dicoba 1-2 kali, nanti akan bisa. Nah, jadi saya banyak sekali belajar dari Bu Ida juga. Bu Ida itu juga guru saya, Bu. Guru saya waktu saya sekolah dulu. Guru saya waktu saya masih kanak-kanak. Dari grow mindset ini, dari pola pikir yang berkembang ini, kita mempunyai inovasi, minat, dan motivasi untuk yang pertama kita belajar. Tadi belajar memotivasi peserta didik, diri sendiri, dan orang lain. Yang kedua yaitu mempunyai aksi ya, atau tindakan. Jika kita berdiam diri saja Bu, kita tidak melakukan aksi apapun, kita akan jalan di tempat. Padahal sekarang eranya era apa ya Bu ya? Eranya era apa Bu? Iya, sekarang era digitalisasi. Jadi kita juga harus mempunyai aksi, kita harus mempunyai tindakan. Jadi bagaimana supaya pembelajaran yang ada di sekolah kita sesuai dengan kodrat zamannya, yaitu zaman digitalisasi. Maka gurunya harus apa? Gurunya juga harus digitalisasi juga, ya Bu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berkolaborasi. Semua yang aksi tadi, yang kita dapatkan tadi itu kalau tanpa kolaborasi dengan orang lain juga tidak akan berjalan. Jadi kita juga harus membutuhkan kolaborasi antara teman satu kelas, teman satu sekolah, dan komunitas belajar yang lainnya. Selain berkolaborasi, kita juga harus berbagi. Makanya kita mengadakan kayak diseminasi, kayak pengibasan, karena ilmu yang kita dapatkan alangkah lebih baiknya dan bermanfaat untuk bisa kita bagikan ke orang lain. Semoga ilmunya dapat bermanfaat juga untuk orang lain. Bahkan kegiatan pembelajaran big book yaitu pendekar jurus 4
yang diselenggarakan oleh BBGP, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur. Di sini nanti kita akan mengulas sedikit banyak ya Bu ya tentang Big Book. Big Book itu apa? Siapa yang tahu Bu ya? Buku besar. Nah, apalagi Bu? Big Book itu Bu. Selain buku besar, apa? Ada yang sudah pernah lihat kan Bu ya? Big Book ya Bu ya? Di sekolah kan ada Bu? Di sekolah punya ya Bu ya? Big Book, buku. Big Book ini loh Bu. Nggih, bukunya besar, makanya dinamakan big. Kayak badan saya juga kan besar Bu ya, sekarang tambah mengembang Bu. Jadi ngapunten Bu nggih, seragam saya mboten muat Bu. Seragam saya 2 Bu, tapi sudah tidak muat semuanya. Jadi ngapunten saya pakainya kemat. Iya, itu berhasil lipannya. Nah, ini namanya Big Book. Selain besar apa ya Bu ya? Selain besar, tulisannya besar, gambarnya besar, warnanya banyak, full color. Iya Bu Iin, bisa dilihat banyak orang. Karena Big Book ini itu pegangan guru. Sedangkan buku yang kecil-kecil itu bisa dibacakan untuk anak-anak. Nah, bedanya apa ya Bu? Big Book, buku cerita dan komik. Bedanya apa Bu? Big Book, buku cerita maupun komik. Bedanya apa? Yang pertama jelas dan ukuran. Ya beda ukuran. Yang pertama, yang kedua beda. Kalau komik katanya Bu, ini tidak ada warnanya. Bisa kita warnai biar menarik. Iya, setiap tokoh itu ada balon katanya Bu. Nah itu juga yang membedakan antara Big Book dengan komik atau buku cerita. Kalau buku cerita kan juga ada balon katanya ya Bu ya. Iya, ada yang lihat dan yang enggak, yang buku cerita. Nah, kemudian ukurannya besar, ukurannya itu A3. Bentuknya bisa landscape maupun potret. Nah, kemudian nanti bedanya lagi di cara kita menyampaikan. Cara kita menyampaikan, kalau buku cerita kan biasanya kita mendongeng ya Bu ya. Itu bedanya di Big Book itu sebagai media guru. Jadi anak-anak menirukan kita. Seperti kita harus ada menyampaikan pesan moral dari cerita yang atau Big Book yang kita buat. Kayak ini kan kecil-kecil ya. Kemarin tuh juga ada yang bilang kalau dari buatan apa itu pemerintah itu ya, yang didasarkan itu. Nah itu kan kebanyakan itu tulisannya itu ada yang tidak terlalu besar, ada yang tulisannya itu kecil-kecil dan banyak Bu. Kemarin teman saya itu ada yang bawa gini dari sekolahnya, tulisannya dia kecil-kecil Bu, kecil-kecil tapi banyak. Padahal kan kita di fase fondasi, tujuannya fase fondasi itu dalam pengenalan literasi itu kan jumlah katanya singkat. Namanya singkat ya berarti kan sedikit ya Bu ya. Nah cuma 1 kalimat. Nah ini kemarin saya petualangan Gagah dan Momo. Kemudian halaman kedua, nah, Gagah berjalan di tengah hutan. Itu saya membaca, kemudian anak-anak membaca sambil kita tunjukkan Gagah. Jadi anak-anak tahu itu Gagah. Tulisannya berjalan di tengah hutan. Ini pakai Canva ya Bu ya. Ibu-ibu juga sudah dikasih lagi dengan Canva. Nah,
warga menemukan banyak pohon besar yang tumbang. Jadi ada gambarnya ya Bu ya, gambar pohon yang sedang tumbang. Ya biasanya kan kita topiknya sesuai dengan tema ya Bu ya. Kita bisa sesuaikan dengan tema. Kalau sudah kita menentukan topiknya, baru kita menentukan judulnya. Setelah judul tertulis. Jadi nanti di bukunya ini ada penulisnya. Nah, di bukunya ini ada penulisnya. Iya Bu, karangannya siapa ini? Nanti ada penulisnya. Kemudian setelah itu kita isi formatnya pakai potret, landscape, lalu jumlah halaman, rencana, penyajian, cetak atau digital. Digital yang pakai kemarin Bu, pakai Hezin itu juga bisa, atau pakai yang itu Bu, HTML apa itu ya? Ada Bu yang pakai HTML berapa itu kemarin. Soalnya saya jarang yang pakai itu Bu, karena laptop saya nggak support ke fitur yang terbaru. Laptop saya kan laptop zaman lama, jadi pakainya yang Hezin saja yang dipakai. Kemudian mata pelajaran yaitu taman kanak-kanak, fasenya kita pakai fase fondasi, kelasnya kelompok A atau kelompok B. Ini kemarin lihat saya peruntukkan untuk kelompok B-nya. Kemudian capaian pembelajaran, nilai agama, jati diri, literasi. Untuk CP-nya kita bisa lihat ke Google Bu, ya. Jadi kita bisa lihat ke Google CP-nya TK itu apa saja. Nanti kita lihat, bisa kita lihat. Apakah ada yang sudah sampai mana Bu? Alur ceritanya apa, langsung kita membuat bukunya, nanti bisa kita lanjutkan di sekolah, dan kalau bisa di itu ya Bu ya, sampai selesai ya Bu ya. Jadi bisa ada kayak namanya kita pertemuan ya Bu ya, beda ya namanya pertemuan itu, kalau bisa kan ada hasilnya. Nah, gitu. Iya, jadi pertemuan besok setelah hari raya Bu. Oh, malah waktunya panjang, bisa membuat bukunya bisa 5 Bu.